Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya dimanapun Anda berada, apapun aktivitas kita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, agar senantiasa mudah untuk beribadah dan istiqomah tentunya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai umat muslim, kita harus tahu dan mengenal lebih dalam tentang Al-Quran agar senantiasa menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Sang Maha Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata orang, tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta. Sepertinya kurang lebihnya seperti itulah ya. Begitu juga kita sebagai umat muslim, kalau tak mau mengetahui dan memperdalam tentang ilmu Al-Quran, apa itu faedahnya, apa itu manfaatnya, dan untuk apa, kenapa harus mempelajarinya, jadi kita nggak akan peduli dengan Al-Quran, dan maka kita akan rugi dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Pada saat itu adalah tanggal 17 Ramadan yang melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Juga maka pada sekarang ini kita memperingati sebagai hari Nuzulul Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Ahli tafsir Quran Quraisy mengatakan Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Namun ada ulama lain berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan selama 23 tahun. Dalam kurun waktu yang begitu lama, Al-Quran diturunkan di 2 tempat yang mulia, yaitu Makkah dan Madinah. Dan ayat-ayat yang diturunkan di Makkah disebut surat Al-Makkiyah, dan Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah disebut dengan surat Al-Madaniyah. Waktu kurang lebih 23 tahun tersebut terbagi atas 2 fase waktu. Yang pertama saat Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, yakni masih di Makkah. Waktu itu selama 12 tahun, 5 bulan, 3 hari. Saat itulah ayat atau surat yang disebut surat Makkiyah. Waktu fase yang kedua yaitu setelah Nabi Muhammad SAW telah hijrah ke Madinah, yaitu selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Itulah surat yang disebut Al-Madaniyah. Begitulah menurut para ahli sejarah Al-Quran. Untuk mempermudah kita mengenalinya, ayat-ayat tersebut ada ciri-cirinya agar kita dengan mudah untuk membedakannya, yaitu antara surah Al-Makkiyah dan surah Al-Madaniyah. Adapun ciri-ciri surat Al-Makkiyah yaitu yang pertama, ayat dan surahnya pendek-pendek. Yang kedua, ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati. Yang ketiga, banyak terdapat kesamaan bunyi. Yang keempat, banyak menggunakan huruf qasam atau sumpah. Yang kelima yaitu banyak kecaman terhadap orang musyrik. Demikianlah ciri-ciri surah Al-Makkiyah. Adapun ciri-ciri surah Al-Madaniyah, yang pertama adalah mengandung ketentuan-ketentuan faraid dan had. Yang nomor 2 yaitu mengandung sindiran-sindiran terhadap orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut. Yang ketiga, mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Yang keempat, ayat-ayatnya lebih panjang.
Demikianlah ciri-ciri surah Al-Makkiyah dan surah Al-Madaniyah. Semoga dapat menambah kecintaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya tunggu video yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.